Renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami boleh menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, doa yang kami sampaikan di dalam hadirat-Mu. Bapak, biarlah Engkau boleh mendengar dan menjawab tepat pada waktunya di dalam setiap hidup kami. Tuhan, pagi hari ini, sebentar kami mau duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan setiap kebenaran-Mu untuk kami hidupi. Bapak, berkatilah Tuhan setiap pemberitaan firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus setiap jiwa kami boleh disegarkan, jiwa kami boleh dibersihkan. Bapak, urapi pelayanan anak-Mu, biarlah pengurapan yang baru Engkau berikan bagi setiap kehidupan hamba-Mu. Bapak juga berkati, biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga Tuhan Kau sendiri yang menikmati buah-buah itu di dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maaf suara saya agak habis Bapak Ibu Saudari, jadi tidak bisa teriak-teriak ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kita normal-normal saja ya Bapak Ibu Saudari, yang artinya saudara, saya akan membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan suara apa adanya ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Jangan lupa kalau saudara terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih buat tap-tap layarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang repost, yang sudah follow, sudah subscribe Pastor Deso. Terima kasih. Saudara juga tentunya senang sekali bisa berbagi berkat dengan kalian semua. Jadi bagi kalian yang merasa terberkati, kalian dikuatkan dan ingin ikut ambil bagian dalam misi digital ini, saudara, dukungan kalian tentunya melewat setiap gift yang diberikan platform masing-masing, baik di YouTube, baik di TikTok. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu tentulah sangat berarti lewat pelayanan Pastor Deso. Mari kita pastikan setiap kabar baik ini terus bergema. Jadi terima kasih buat setiap teman-teman semua, kalian semua yang sudah memberikan gift secara khusus dengan sukacita dalam setiap hidup kalian semua ya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, thank you buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Dari daerah mana saja nih pagi hari ini? Dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Ya, Opung Erlan, Asna, Sialaban, terima kasih. Dari Malaysia yang sudah bergabung pagi hari ini, terima kasih. Ya, Ibu Marimar juga dari Malaysia ya. Tuhan memberkati. Ibu Sarali dari Singapura, terima kasih. Yang sudah menulis ya Bapak Ibu Saudari, terberkati setiap hari atau bersih jiwa menyegarkan. Cirebon, terima kasih. Bogor, terima kasih ya teman-teman semua. Ukimitsuo, terima kasih. Ya, haleluya, bersih jiwa menyegarkan. Thank you buat kalian yang sudah menulis ya di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian masing-masing ya. Dari Nias, dari Sarawak, Malaysia, terima kasih. Ya, dari Malaysia kembali, terima kasih. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang sudah menulisnya. Bersih jiwa menyegarkan, thank you. Dari Jakarta Timur, thank you juga. Ya buat setiap teman-teman semua. Dari mana lagi? Dari Miri Sarawak ya maksudnya ya, Bu Huri Evelyn ya. God bless you. Ya, haleluya. Dari thank you teman-teman semua. Teman-teman semua, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menulis. Bu Jenti dari Jakarta, thank you. Ya teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang pulang ke rumah, padahal hati kita sedang letih. Tetapi bukan ketenangan yang kita dapati dalam setiap hidup kita semua, melainkan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, suara-suara di mana saudara mendengar pasanganmu menyalahkan setiap hidupmu. Berapa banyak dari kita yang melihat anak-anak kita tumbuh, tetapi daripada mereka semangat, alih-alih kita semangat Bapak Ibu Saudari, ya mata kita kosong karena setiap hari saudara mereka atau kita juga mendengar kata-kata
tapi tidak pernah bisa diandalkan. Atau saudara, kamu sama saja seperti ayahmu, kamu sama saja seperti ibumu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Berapa banyak kita yang mendengar kata-kata ini dalam setiap hidup kita semua? Saya ingin bertanya kepada kita semua, pernahkah kita menangis di kamar mandi, di kamar kita, setelah kita bertengkar, hanya karena satu kalimat yang pedas, yang keluar dari mulut orang yang paling kalian cintai dalam setiap kehidupan kalian semua? Atau pernahkah kalian menyesal begitu dalam setelah kalian membentak setiap anak kalian semua, lalu melihat anak kalian masuk ke kamar sambil membanting pintu dengan hati yang hancur? Saudara, kita sering berpikir bahwa masalah besar dalam keluarga adalah kekurangan uang, atau perselingkuhan, atau penyakit di dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal sebenarnya pembunuh diam-diam yang paling kejam dalam rumah tangga kita seringkali adalah lidah kita sendiri. Ya, seringkali adalah apa Bapak Ibu Saudari? Lidah kita sendiri di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, hari ini Tuhan ingin menyadarkan kita semua. Firman-Nya di dalam Amsal 18 ayat 21 tidak main-main mengingatkan kita semua. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya setiap kali kita membuka mulut kita, kita sedang memegang sebuah senjata. Saudara, senjata itu bisa menjadi alat bedah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita, maupun keluarga kita, pasangan kita, ataupun anak-anak kita. Tetapi saudara, alat itu bisa juga menjadi pisau yang menusuk perlahan-lahan sampai mati kehidupan pasangan kita, ataupun keluarga maupun anak-anak kita. Bapak Ibu, mari kita buka hati. Mari kita biarkan firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana mengubah suasana neraka di rumah kita menjadi suasana surga, hanya dengan mengubah apa yang kita perkatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan tentang kekuatan perkataan iman di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua melihat realitas yang terjadi di sekitar kita semua. Hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah tekanan yang luar biasa. Ya, habis lebaran, Bapak Ibu Saudari, kita diingatkan nanti kalau di Indonesia itu bisa work from home. Ya, bisa sekolah nanti pakai daring Bapak Ibu Saudari, atau digital kembali. Karena pemerintah mengingatkan supaya kita mulai perhatikan, ya Bapak Ibu Saudari, ya bensin Bapak Ibu Saudari, bahan bakar, ya, jadi supaya semua bisa terkontrol, ya Bapak Ibu Saudari, karena harga bahan bakar kita belum tahu naik atau tidak. Tetapi ini sudah dihimbau untuk kerja dari rumah masing-masing, sekolah dari rumah, supaya tidak menggunakan bahan bakar secara berlebihan di satu negara ataupun satu wilayah. Saudara, kita hidup di tengah-tengah tekanan yang luar biasa hari-hari ini. Harga kebutuhan pokok yang tidak menentu, tekanan pekerjaan yang semakin berat, anak-anak yang tumbuh di era digital yang terkadang membuat kita khawatir. Nah, kamu dari tadi sampai sekarang, dari pagi sampai siang, cuma nonton saja di handphone kalian masing-masing itu, sambil tiduran Bapak Ibu Saudari. Tidak pernah mau memacu setiap kehidupannya, talentanya untuk mengembangkan diri mereka. Belum lagi masalah kesehatan, belum lagi hutang yang menumpuk di dalam setiap kehidupan kita semua. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, secara alami mulut kita dipenuhi oleh satu hal, yaitu keluhan. Ya, dipenuhi oleh keluhan. Saya sering mendengar, bahkan mungkin itu terjadi dalam setiap kehidupan saya sendiri atau rumah tangga saya. Saudara, setiap hari kita mungkin bernyanyi dengan lirik yang sama. Tidak kuat lagi Pak Pendeta, semakin hari semakin susah saja. Anak ini susah diatur, adalah anak saudara dan saya. Dunia ini sudah tidak karuan Pak Pendeta. Saudara, kita merasa itu hanya curhat biasa. Kita merasa itu hanya meluapkan unek-unek saja di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi tahukah kita semua Bapak Ibu Saudari, dalam kerohanian Kristen, keluhan bukanlah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan sekedar biasa-biasa saja. Tetapi keluhan itu bisa menjadi ibadah. Setiap kali kita mengeluh,
kita sedang beribadah kepada setiap masalah-masalah kita. Kita sedang membesarkan kuasa kegelapan atas setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Tuhan Yesus sendiri ketika menghadapi badai tidak pernah berdiri di atas perahu sambil dia berteriak, aduh gelombangnya gede banget ya. Aduh gelombangnya besar banget sih. Saudara, dia berdiri dan dia berkata, diam, tenanglah. Markus 4 ayat 39. Tuhan Yesus mengajar kita, jangan pernah memperbesar masalah dengan perkataan-perkataan saudara. Sebaliknya perkataan iman adalah alat untuk memperkecil masalah sampai ke titik nol di hadapan kuasa Allah. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah memperbesar masalah dengan perkataan saudara. Justru sebaliknya, saudara gunakan perkataan-perkataan itu ya untuk memperkecil, bukan untuk memperbesar. Memperkecil setiap masalah sampai ke titik nol Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah setiap keluhan itu menjadi kemenangan melalui kekuatan perkataan-perkataan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua, kita hidup di zaman di mana krisis adalah hal yang biasa sekarang. Dari era COVID sampai sekarang, krisis itu menjadi sesuatu seperti hal yang biasa. Tetapi gereja Tuhan tidak diciptakan untuk menjadi gema dari setiap masalah-masalah ini. Melainkan gereja Tuhan dihadirkan sebagai corong bagi solusi surgawi. Saudara, lidah bukan hanya anggota tubuh kecil, tetapi lidah adalah kemudi yang menentukan arah kapal kehidupan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita belajar. Perkataan iman adalah alat rohani yang paling ampuh. Untuk apa? Untuk membentuk masa depan kita. Saudara, perkataan iman adalah alat rohani yang paling ampuh untuk masa depan, untuk membentuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Karena apa yang kita katakan hari ini akan menjadi rumah yang akan kita tempati di masa depan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita membuka firman Tuhan dan belajar dari setiap kebenaran Alkitab bahwa lidah yang dikendalikan oleh Roh akan menjadi alat pembangunan kerajaan Allah, bukan alat kehancuran dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, perkataan itu adalah benih yang menentukan jenis panen kita semua. Inilah hukum tabur tuai secara rohani. Ya, perkataan Bapak Ibu Saudari, perkataan kita semua adalah benih yang kita tabur. Dan itu akan menentukan jenis panennya ke depannya nanti Bapak Ibu Saudari. Amsal 18 ayat 21. Yuk kita buka dulu Alkitab kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam terjemahan lain mengatakan, hidup dan mati seringkali ditentukan oleh lidah. Siapa yang banyak bicara akan kena batunya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk kuasai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ada kata untuk menguasai, ya hidup dan mati dikuasai lidah. Ya dikuasai. Kata dikuasai itu Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Ibraninya adalah masal. Masal itu berarti memegang kendali. Masal itu berarti memerintah. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan sekedar pengaruh, tetapi otoritas pemerintahan di dalam setiap kehidupan kita semua. Artinya apa? Lidah adalah singgasana dari mana kita memerintah realitas hidup kita. Amin. Lidah kita ini adalah singgasana dari mana saudara memerintah realitas hidup saudara dan saya. Ya, realitas hidup saudara dan saya yang sebenarnya. Inilah singgasana Bapak Ibu Saudari, walaupun kecil, tapi bisa menentukan realitas kehidupan kita yang sebenarnya dalam hidup saudara dan saya. Bisa mengendalikan, bisa memerintah, mengarahkan setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, lewat lidah yang kecil ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 10, kita buka juga Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan.
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Saudara, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 mengajarkan bahwa siapa yang ingin mencintai hidup dan melihat hari-hari baik harus menjaga apa? Lidah. Harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ini adalah prinsip kausalitas rohani, bahwa kualitas hidup itu ditentukan oleh kualitas perkataan. Kualitas hidup seseorang, Bapak Ibu Saudari, ditentukan oleh kualitas perkataan yang keluar. Jadi kalau engkau hari-hari ini merasa kualitas hidupmu, Bapak Ibu Saudari, ini kasih lihat Tuhan, engkau tidak bersyukur atas setiap apa yang kau kerjakan, kau merasa hidupmu tidak ada kualitasnya, saudara, cek lagi kualitas perkataan yang kau ucapkan dalam setiap hidupmu dan hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Cek kembali kualitas perkataan kita semua. Yakub di dalam Kejadian pasal 27, ketika Yakub datang dengan menyamar untuk menerima berkat daripada bapaknya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Ishak itu tidak bisa menarik kembali perkataan berkatnya buat kehidupan Yakub. Padahal dia saat itu hanya menyamar menjadi kakak pertamanya, menjadi Esau. Tetapi ternyata ya Bapak Ibu Saudari, ketika bapaknya sudah memberkati ya kehidupan Yakub, itu tidak bisa ditarik kembali setiap berkat-berkat itu. Sekali berkat itu keluar, saudara, ia menjadi kenyataan rohani yang tidak dapat dibatalkan. Perhatikan bapak-bapak, makanya banyak-banyaklah kalian memberkati anak-anak kalian semua. Ya mungkin kalian lihat anak kalian bandel, anak kalian penipu, anak kalian begini, tetapi ucapkanlah berkat dalam setiap hidup anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudara, ucapkan berkat. Ini anak yang baik, ini anak yang diberkati Tuhan. Ini pasti menjadi anak yang takut Tuhan, dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sama seperti Ishak memberkati Yakub. Saudara, sekali berkat itu keluar dalam setiap kehidupan orang tua kepada anak-anak, saudara, ia akan menjadi kenyataan rohani yang tidak dapat dibatalkan. Saudara, ini menunjukkan betapa mengikat, betapa kuatnya kuasa perkataan di alam roh yang saudara sudah ucapkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, maka saya mau mengajak kita semua, perkataan itu adalah benih. Ya, jika kalian menabur keluhan, maka kalian akan menuai krisis dalam setiap hidup kalian semua. Kita harus pahami kenapa krisis-krisis itu terjadi. Ya, semua orang mengalami krisis. Tetapi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, bukan berarti di dalam krisis yang terjadi kita harus berkeluh kesah. Ya, saudara, perkataan kita adalah benih. Jika kalian menabur keluhan, maka kalian akan menuai krisis. Tetapi jika kalian menabur janji, saudara dan saya akan menuai mujizat, menuai berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Mengucapkan setiap kata-kata berkat dalam hidup saudara, saudara sedang menabur janji dan saudara akan menuai mujizat daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara pahami, perkataan kita ini benih, benih yang ditabur. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saudara, lidah yang tidak terkendali itu adalah tanda hati yang tidak percaya. Kalau saudara memiliki lidah yang tidak terkendali dalam setiap hidupmu, perhatikan, itu adalah tanda hati yang tidak percaya. Saudara yang terkasih, orang benar tidak berbicara sesuai situasi atau fakta, tetapi orang benar berbicara sesuai firman, sesuai kebenaran. Orang benar tidak berbicara sesuai situasi atau fakta, tetapi orang benar berbicara sesuai firman. Ya, kita tahu masa-masa sekarang sulit, masa-masa sekarang susah. Ya, mungkin harga minyak beberapa minggu ke depan, mungkin Bapak Ibu Saudari kita tidak pernah tahu akan naik atau seperti apa. Ya Bapak Ibu Saudari, ya padahal cuma satu selat saja ditutup Bapak Ibu Saudari, itu sudah mempengaruhi ya situasi dunia. Satu selat. Ya Bapak Ibu Saudari, satu selat saja ditutup. Baru satu selat loh Bapak Ibu Saudari. Itu sudah mempengaruhi gejolak dunia Bapak Ibu Saudari. Satu perang bahkan kemarin yang mempengaruhi gejolak dunia di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak walaupun situasi-situasi hari-hari ini tidak menentu, tetapi saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudari, orang-orang percaya tidak berbicara sesuai fakta-fakta itu, ya sulit itu.
Ya, sesuai berita-berita mungkin yang saudara baca, dengar dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, saudara akan tetap percaya bahwa Allah pasti memelihara. Bahwa Allah pasti menyediakan. Bahwa saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Maka saudara akan dapat melewati setiap perjalanan-perjalanan hidup. Bagi manusia mungkin itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang pernah mustahil. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo kita kendalikan lidah kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, berbicaralah sesuai firman. Berbicaralah sesuai kebenaran dalam setiap hidup saudara. Pada faktanya mungkin anak-anakmu bodoh. Pada faktanya mungkin nilai-nilai mereka Bapak Ibu Saudari, maksud saya jelek gitu ya Bapak Ibu Saudari ya. Karena saudara merasa nilai bodoh itu diartikan dengan nilai-nilai jelek. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara bisa mengatakan walaupun nilai rapotnya mungkin jelek, tidak baik. Nilai IPK-nya mungkin tidak bagus, ya tidak baik. Saudara tetapi perkatakanlah kepada setiap anak-anakmu. Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan akan memberikan kepintaran, kecerdasan, kerajinan dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Tumpangkan tanganmu kepada setiap mereka semua Bapak Ibu Saudari. Berbicaralah sesuai firman Tuhan. Bukan hanya saudara melihat setiap situasi dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, satu ketika ada 2 orang petani yang menerima bibit yang sama. Petani pertama setiap hari dia melihat ke ladangnya sambil berkata, wah panas sekali, wah pasti bibit ini mati, wah tanahnya ini tandus, wah hujan ini tak kunjung turun. Ya, dia selalu berkata itu setiap hari dalam setiap kehidupan petani yang pertama. Sedangkan petani yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang menerima bibit yang sama itu, dia berkata, hujan sedang dalam perjalanan. Benih ini mengandung kehidupan. Aku percaya akan ada panen. Ketika musim kemarau panjang datang, saudara yang terkasih, ladang petani pertama itu kering kerontang. Tetapi ladang petani kedua itu tetap subur. Karena dia terus menggali sumur itu sambil memperkatakan harapannya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, perkataan itu menentukan tindakan. Dan tindakan itu menentukan hasil dari apa yang saudara akan peroleh. Tetapi itu dimulai dari setiap perkataan-perkataan saudara yang melahirkan tindakan. Saudara, mari bersama-sama gantilah kebiasaan berkata aku ini tidak mampu menjadi aku sanggup. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau saudara berpikir oh aku gak pernah sanggup, aku gak bisa belajar ini, udah umur sekian, mana bisa belajar hal-hal yang baru. Ya, saya pernah punya kawan Bapak Ibu Saudari, dia sekolah teologi kalau tidak salah pada umur itu. Ibu itu umurnya mungkin sudah 60-an Bapak Ibu Saudari. Ya, kami semua anak-anak muda waktu itu Bapak Ibu Saudari waktu saya sekolah teologi ya. Saya ingat ada beberapa orang tua yang ikut di dalam kelas kami. Ya, ada yang satu ibu, satu bapak-bapak. Ya mungkin umurnya sudah 50-an ke atas. Tetapi belum ada yang terlambat. Saudara, mereka mau belajar, mereka mau berusaha sampai akhirnya mereka lulus Bapak Ibu Saudara. Jadi gantilah kebiasaan berkata-kata aku tidak mampu menjadi aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini untuk saudara dan saya ya dimanapun kalian berada. Di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, ketika kita menghadapi tekanan ya baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keuangan, saudara jangan katakan aku ini bangkrut Pak Pendeta. Tapi katakan Tuhan, aku percaya Engkau adalah Jehovah Jireh bagi setiap hidupku. Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi setiap hidupku. Saudara, Allah akan mencukupkan segala kebutuhanku. Sepertinya kita Bapak Ibu atau seharusnya kita berkata seperti itu. Tuhanku adalah Jehovah Jireh. Dia akan mencukupkan segala kebutuhanku di dalam setiap kehidupanku. Jangan katakan aku ini udah bangkrut, aku ini begini, aku ini begitu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini saudara bisa aplikasikan dalam setiap hidupmu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan kalian dan saya adalah benih yang menentukan jenis panen. Di sini berlaku hukum tabur tuai rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara saya mau mengajak kita semua, ada kekuatan di dalam setiap perkataan-perkataan imanmu yang saudara dan saya ucapkan. Yang kedua saya mau mengajak kita semua, saudara, perkataan itu bisa membangun.
Tetapi perkataan itu juga bisa meruntuhkan masa depan generasi. Baik itu berdampak bagi pasanganmu, berdampak bagi anak-anakmu. Amsal 18 ayat yang ke-21 tadi menegaskan bahwa lidah itu menguasai hidup dan mati. Kata hidup di sana kayim, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Ibraninya sering merujuk pada kualitas kehidupan, sering merujuk kepada kebahagiaan, sering merujuk kepada keberlangsungan generasi. Ya, kata kayim itu, kata hidup itu Bapak Ibu Saudara. Jadi perkataan orang tua itu adalah fondasi yang tidak terlihat, yang membangun benteng atau meruntuhkan benteng masa depan anak-anakmu. Ya, sekalipun mungkin anak-anakmu melukai, dalam setiap hidup saudara jangan pernah ucapkan kutuk bagi setiap anak-anakmu. Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara mengeluarkan. Saudara, kalau saudara belajar kisah maling kundang, jangan hanya melihat si maling kundang yang kurang ajar sama mamanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi belajar juga kenapa si mama itu bisa mengeluarkan kata-kata kutuk buat anaknya. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga dia menjadi maling kundang yang jadi batu itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan hanya belajar dari, oh ini si maling kundang kurang ajar sama si mama ini Bapak Ibu Saudara. Tapi belajar juga, jangan sampai orang tua mengatakan hal-hal kutuk buat anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara, perkataan-perkataan kita sebagai orang tua, itulah fondasi yang tidak terlihat, yang membangun benteng atau meruntuhkan masa depan anak-anakmu. Ya, jadi kisah maling kundang Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu ya, kalau di Indonesia tuh ada kisah namanya maling kundang Bapak Ibu Saudara. Mungkin di Malaysia ada nggak kisah itu ya? Di Malaysia pernah dengar kisah maling kundang? Ya, di Singapura pernah dengar teman-teman semua kisah maling kundang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di Indonesia tuh ada kisah maling kundang Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita berpikir hanya anaknya saja yang salah. Tetapi saya juga berpikir ini orang tuanya juga kelepasan. Harusnya jangan dia mengutuk anaknya menjadi batu. Bapak Ibu Saudara, sekurang ajar apapun anak itu, doakan di hadapan Allah. Dia doakan di hadapan Tuhan supaya Tuhan menjamah hati anak itu, supaya anak itu bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara, harusnya kisahnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana saudara dan saya perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Efesus 4 ayat 29. Saudara, kata membangun di sana, ya janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kata membangun di sana dalam bahasa Yunaninya adalah oikodemo. Ya Bapak Ibu Saudari, oikodome, ya maksud saya itu, oikodome. Saudara, ini adalah terminologi arsitektur Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap perkataan kita itu sama seperti batu bata. Batu bata yang saudara sedang susun, ya menjadi rumah kehidupan, baik bagi pasangan, baik kepada anak-anakmu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi itulah kata membangun itu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Karena perkataan saudara dan saya seperti batu bata yang sedang disusun. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti saudara sedang menyusun rumah. Di dalam setiap kehidupan saudara bersama pasanganmu, bersama dengan anak-anakmu, maka gunakanlah perkataan-perkataan yang membangun, jangan yang sebaliknya dalam setiap hidup saudara. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Hana di dalam 1 Samuel pasal pertama dan pasal yang kedua, saudara, Hana ini mama daripada Samuel. Tetapi pada saat itu ya Samuel belum lahir, ya Samuel belum ada, belum muncul. Tetapi Hana ini diprovokasi sama madunya Bapak Ibu Saudara yang bernama Penina. Hana itu tidak membalas dengan keluhan atau dengan kata-kata pahit di depan Bapak Ibu Saudari Penina atau suaminya. Tetapi dia membawa beban itu kepada Tuhan dan memperkatakan nazar di dalam setiap kehidupan Hana Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya Tuhan mengingat dan akhirnya Hana memiliki keturunan. Dan saudara tahu bahwa Samuel itu tumbuh menjadi anak yang mendengar suara Tuhan. Saudara, karena apa? Karena iman daripada mamanya. Karena iman daripada Hana. Saudara, perkataan iman seorang ibu itu bisa mengubah nasib sebuah atau seorang anak di dalam setiap hidup saudara.
Maka mari mama-mama semua, orang tua, gunakanlah perkataan iman untuk membangun setiap kehidupan anakmu, membangun setiap kehidupan keluargamu, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Suami atau istri yang sering mengeluarkan kata-kata kutuk, ya Bapak Ibu Saudari, suami atau istri yang sering mengeluarkan kata-kata makian, itu sedang menanam pohon racun, ya Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah keluarganya. Jadi hati-hati bagi pasangan yang sering mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata makian, kata-kata keluhan. Saudara sedang menanam pohon racun di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kehidupanmu. Hati-hati mengeluarkan kata-kata itu. Saudara, anak-anak yang dibentuk oleh label yang kita lekatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Misalkan saudara lihat anak saudara nakal, dasar kamu nakal, dasar kamu bandel, sama seperti mamamu, sama seperti bapakmu. Ya, saudara, kalau saudara melabel anak-anak saudara seperti itu setiap waktu, ya saudara mengatakan kamu bodoh, ia akan hidup di dalam kebodohan. Jika kalian berkata, itu anak adalah anak yang bijak, anak yang penuh dengan potensi, maka dia akan berjalan dalam kebijaksanaan di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Minum dulu ya Bapak Ibu Saudari, habis. Suaranya habis Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, mari ya, anak-anak itu dibentuk oleh label apa yang kita lekatkan di dalam setiap hidup mereka. Maka jangan berkata bodoh kepada anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya ucapkanlah supaya anak-anakmu Bapak Ibu Saudari, saudara katakan lewat setiap doa-doamu setiap malam, ketika mereka tidur, ketika mereka beristirahat, tumpangkan tangan kepada setiap mereka. Doakan mereka. Kamu adalah anak yang bijak. Kamu adalah anak yang penuh potensi. Kamu adalah anak yang takut akan Tuhan. Ya, maka dia akan berjalan dalam kebijaksanaan di dalam setiap hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara, satu ketika ada seorang istri bertanya kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, suami saya itu kalau marah suka teriak-teriak sampai seluruh tetangga itu dengar Pak Pendeta. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Lalu kemudian Bapak Pendeta menjawab, Ibu, lain kali kalau suami ibu suka teriak seperti itu, ambil saja mikrofon ibu, ya mikrofon karaoke, sodorkan ke mulutnya sambil berkata, sayang, kalau mau pakai pengeras, pakai ini saja, biar suaramu itu lebih merdu. Ya kata Pak Pendetanya, saudari. Lagi pula, ya kata istrinya itu, Bapak Ibu Saudari, ya kita punya tetangga yang sedang sakit, jangan tambah stres mereka semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita punya pilihan untuk merendahkan atau mau mengangkat situasi melalui cara kita merespon dengan setiap perkataan-perkataan ini. Ya, saudara bisa membesar-besarkan setiap masalah dalam rumah tangga, tetapi saudara juga bisa menutup atau saudara ya tidak membesar-besarkan masalah itu. Ya, itulah cara kita harusnya merespon. Jangan dibesar-besarkan. Makanya masalah kecil itu kenapa bisa jadi besar? Karena Bapak Ibu Saudari dibesar-besarkan. Ya, seharusnya masalah besar dikecil-kecilkan, masalah kecil seharusnya makin tidak kelihatan lagi. Seharusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadikan kebiasaan kita ya untuk memperkatakan masa depan kepada setiap pasangan kita semua. Jadikan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya untuk saudara berkata-kata masa depan mengenai setiap pasanganmu. Bapak Ibu Saudari, ucapkan kepada suamimu, suamiku, kamu adalah kepala yang bijaksana di dalam rumah tangga ini. Diberkatilah engkau ya suamiku oleh Tuhan. Ya, saudara perkatakan seperti itu. Walaupun suamimu, Bapak Ibu Saudari, kadang kita udah, aduh kesel banget nih sama si suami. Kesel banget nih, udah enak mungkin dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, katakan dengan mesra. Ya Bapak Ibu Saudari, suamiku, engkau adalah kepala yang bijaksana dalam rumah tangga ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan suamiku, biarlah Tuhan buat berhasil. Atau saudara sebaliknya, saudara katakan kepada istrimu, istriku, engkau adalah wanita yang cantik. Nilaimu jauh melebihi permata di dalam setiap kehidupan ini. Wah, kalau suamimu mendengar, kalau istrimu mendengar apa yang saudara utarakan tadi, seperti apa yang saya ajarkan ini, saudara, mereka memiliki daya tahan yang kuat di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Mereka akan bekerja lebih giat. Ya, sebagai suami akan bekerja lebih giat, sebagai istri juga demikian. Mereka akan bekerja lebih giat, Bapak Ibu Saudari, untuk sama-sama membangun rumah tangga kalian semua.
Tetapi coba saudara, kalau saudara ucapkan dasar suami nggak tahu diri, dasar suami pemalas, dasar istri tukang makan, dasar istri begini. Saudara, mereka tidak akan memiliki daya tahan untuk membangun rumah tangga. Karena apa? Karena perkataan-perkataan kita yang akhirnya melemahkan setiap hidup mereka. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudari kalau ada suami-suami malas, ya, dia seolah-olah tidak mau berjuang di dalam setiap rumah tangganya karena perkataan-perkataan dari istrinya. Coba perhatikan baik-baik. Makanya hai istri, jangan lemahkan setiap kekuatan suamimu dengan perkataan-perkataanmu. Ya, biasanya istri Bapak Ibu Saudari ya. Kenapa biasanya istri? Si siapa tuh namanya tuh ya? Simpson Bapak Ibu Saudari. Dia punya kekuatan yang seharusnya kekuatannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ternyata dia punya istri yang tidak takut akan Tuhan. Yang akhirnya istrinya itu perkataannya Bapak Ibu Saudari sering menipu Simpson. Ya, perkataannya itu membuat akhirnya Simpson itu yang harusnya punya kekuatan yang luar biasa itu, tetapi menjadi mati Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidupannya. Perlahan-lahan Simpson meninggalkan panggilan Tuhan di dalam setiap hidupannya. Dan akhirnya hidupnya hancur oleh perkataan si Delila itu Bapak Ibu Saudari. Jadi hati-hati ya perkataan istri, termasuk sebenarnya juga suami. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara mari jadikanlah kebiasaan untuk memperkatakan masa depan kepada pasanganmu. Bapak Ibu Saudari sekali lagi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kepada anak-anakmu ya, atau sebelum mereka tidur, saudara bisa tumpangkan tangan kepada anak-anakmu, anakku, engkau adalah warisan dari Tuhan. Engkau pintar, engkau kuat, engkau akan melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Ya, doakan seperti itu dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Gak mungkin dia akan nepis tangan saudara, kan kalian orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, masalahnya kita sebagai orang tua malas. Masalahnya kita sebagai orang tua tidak mengerti kebenaran. Makanya saya mau mengajak saudara, mari sebelum anak-anak saudara tidur, ya ucapkan berkat kepada anak-anakmu. Sebelum mereka berangkat kuliah, sebelum mereka berangkat bekerja, sebelum mereka berangkat sekolah, ucapkan berkat kepada anak-anakmu. Diberkatilah engkau ya anakku, supaya kau pintar ya di sekolah, menjadi anak kesukaan Tuhan. Ya, menjadi anak yang cerdas, pintar, diberkati Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Saya mau mengajak kita semua, saudara, perkataan itu bisa membangun atau meruntuhkan masa depan generasi, ya, baik bagi pasangan saudara, baik juga buat anak-anak saudara. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkatakanlah janji Tuhan di tengah-tengah krisis. Saudara, iman itu berbicara, ya, atau iman itu bicara berlawanan dengan sebuah fakta dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka di tengah-tengah krisis dalam hidup saudara, perkatakanlah iman. Perkatakanlah janji Tuhan lewat firman Tuhan yang saudara selalu renungkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Roma 4 ayat yang ke-17. Ya Bapak Ibu Saudari, kita buka Alkitab kita Roma 4 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, Roma 4 ayat 17 menjelaskan bahwa Allah menyebut yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah prinsip iman. Ya, prinsip iman yang bekerja melalui setiap perkataan-perkataan. Di tengah-tengah krisis, saudara, iman itu tidak diam, ya, tetapi iman itu berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan realitas yang lebih tinggi, yaitu firman Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu keadaan kita ke depan, minggu depan, bulan depan. Ya, ekonomi kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan bangsa kita, negara kita, wilayah kita. Ya, dengan kejadian-kejadian belakangan-belakangan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman kita tidak diam. Iman kita berbicara sesuai dengan realitas yang lebih tinggi daripada setiap kejadian-kejadian itu yang kita dengar lewat berita-berita itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi iman kita berbicara sesuai dengan firman. Ya, realitas yang lebih tinggi daripada itu semua, yaitu firman Tuhan yang saudara bisa kecap, yang saudara bisa aminkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara.
Amsal 18 ayat 21 tadi mengatakan, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kata menggemakannya dalam bahasa Ibraninya adalah ahaf. Ahaf itu berarti mencintai. Siapa yang suka menggemakannya, mencintai atau senang menggunakan lidah. Saudara, orang yang suka mengeluh akan memakan kepahitan di dalam setiap hidup mereka. Tetapi orang yang suka memperkatakan janji, yaitu firman, saudara, dia akan memakan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap hidupannya. Saudara-saudari yang berkasih, ketika Daud ada di Ziklag di dalam 1 Samuel pasal 30, ketika semua orang sudah kehilangan keluarga, kehilangan barang, ya Bapak Ibu Saudari, pada saat itu karena mereka diangkut, ya dijadikan tawanan oleh musuh. Saudara, para pengikut Daud berbicara untuk melemparnya dengan batu, karena ini kesalahan Daud. Tetapi Daud tidak larut di dalam keluhan-keluhan kolektif itu di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Alkitab berkata, Daud menguatkan dirinya dengan Tuhan. Ya, walaupun saudari keluarga mereka sudah diangkut, barang-barang mereka sudah diangkut, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Daud tidak larut dalam keluhan-keluhan kolektif itu dalam kehidupan orang-orang tersebut, para pengikut-pengikut Daud pada saat itu. Tapi Alkitab berkata Daud menguatkan dirinya dengan Tuhan. Saudara, itu adalah perkataan iman yang diam dan kemudian keluar sebagai sebuah perintah untuk mengejar musuh itu pada saat itu. Dan hasilnya ketika Daud, ya Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang yang mengejar musuh itu, hasilnya segala sesuatu dipulihkan. Keluarga mereka dipulihkan, dikembalikan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan musuh itu terpukul kalah dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka mari, ya saudara, keluhan itu adalah pengakuan iman saudara kepada iblis. Kalau saudara suka mengeluh, itulah pengakuan imanmu kepada iblis. Itu memberi kuasa kepada setiap masalah untuk memperbesar atau menjadi besar di dalam setiap hidupmu. Makanya tadi masalah besar dikecil-kecilkan, masalah kecil Bapak Ibu Saudari sampai dibuat tidak kelihatan. Harus seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sebaliknya yang kecil digede-gedein. Cuman berbeda pandangan Bapak Ibu Saudari gara-gara odol. Yang odol, tahu odol Bapak Ibu Saudari? Yang odol itu yang buat sikat gigi. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saya misalkan ya, anggap saja saya sama istri saya. Misalkan saya suka mencatnya dari bawah, sehingga odol itu jadi rapi Bapak Ibu Saudari kan. Keluar ke atas kan, terus masukin ke pasta gigi kita atau ke sikat gigi. Ya odolnya jadi lebih rapi kalau kita pencatnya dari bawah. Nanti istri kita, dia mencatnya bukan dari bawah, tapi dari tengah, ya. Lalu kemudian kita lihat, kok kamu mencat dari tengah sih, bukannya dari bawah supaya rapi. Cuman gara-gara odol aja berantem Bapak Ibu Saudari, ya. Cuman gara-gara masakan kurang garam lah, kurang ini jadi bertengkar, ya. Cuman gara-gara yang satu mau makan masakan Padang, yang satu mau makan warteg Bapak Ibu Saudari, atau mau makan bakso. Ya cuman gara-gara itu bisa jadi bertengkar. Ya saudara punya hikmatnya gimana? Ya udah hari ini kita makan ini dulu ya, besok atau nanti malam kita makan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo jangan langsung gini, memang kita tidak sama. Ya saudara jadi mengasihi diri sendiri. Memang kita ini selalu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Memang kamu bukan pasanganku sebenarnya. Kamu bukan daripada Tuhan. Langsung seperti itu Bapak Ibu Saudari. Padahal sudah menikah. Ya, kalau sudah menikah Bapak Ibu Saudari, mau jelek buruknya, baiknya, itu semua kau harus nikmati. Amin Bapak Ibu Saudari, harus nikmati. Sehatnya, sakitnya, kerjaannya atau enggak ada kerjaannya nanti, nikmati. Kerjasama di dalam setiap rumah tangga, jangan dikeluhkan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ya. Lalu kemudian saudari, perkatakan janji Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jangan perkatakan keluhan tadi, tetapi perkatakan janji Tuhan. Itu adalah tindakan perang rohani dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara belum melihat ya jalan berkat itu dalam hidupmu, tetapi perkatakan janji Tuhan dalam setiap hidup saudara. Itulah tindakan perang rohani kita semua. Ketika kita mengucapkan Tuhan adalah perlindunganku di tengah-tengah badai, saudara sedang mendirikan tembok perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh musuh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Selalu perkatakan itu. Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah penjagaku, Engkaulah pemeliharaku. Allahku tidak pernah tertidur. Saudara, ketika engkau memperkatakan hal itu, engkau sedang membuat benteng perlindungan
yang tidak bisa ditembus oleh musuh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua, saat kita krisis dalam setiap kehidupan ekonomi, jangan katakan, kami tidak punya apa-apa. Aduh, udah gak ada apa-apa lagi. Tetapi katakanlah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan katakan, aduh aku tidak punya apa-apa lagi. Pak, kita tidak punya apa-apa lagi. Ma, kita tidak punya apa-apa lagi. Tetapi katakanlah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, saat kalian sedang sakit, jangan katakan aku tidak akan kuat. Katakan di dalam setiap hidup saudara dan saya, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, sambil saudara pegang mana bagian yang sakit dalam setiap hidup saudara. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh kuasa darahnya aku disembuhkan, aku dipulihkan. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan mati, tetapi hidup untuk memasyurkan pekerjaan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudari, doakan seperti itu. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Jangan nanti Tuhan sembuhkan, ya Bapak Ibu Saudari, tapi ternyata saudara nanti melakukan dosa lagi. Tuhan sembuhkan, saudara melakukan dosa lagi. Ya, daripada saudara melakukan dosa lagi, hidup saudara gak berguna bagi kepentingan Tuhan. Ya biarlah sakit itu menjadikan saudara, akhirnya saudara tidak punya nafas lagi. Karena saudara, ya kesembuhan yang sudah Tuhan berikan seharusnya untuk memasyurkan nama Tuhan di dalam setiap hidupmu. Bukan untuk saudara berbuat dosa lagi. Ya sudah tahu kena jantung tapi masih suka ngerokok. Sudah tahu Bapak Ibu Saudari suka apa, kena ini kena itu, tapi masih suka minum minuman keras. Masih suka Bapak Ibu Saudari tidur-tidur malam. Atau masih suka makanan-makanan yang membuat saudara sakit lagi. Itu namanya Bapak Ibu Saudari konyol. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saudara, ketika Tuhan sembuhkan saudara, ya oleh bilur-bilur darah Yesus saudara menjadi sembuh. Saudara, masyurkanlah ya setiap kehidupan pekerjaan Tuhan lewat setiap kesembuhan yang saudara dapatkan itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang ketiga, Pastor Deso ingatkan, perkatakanlah janji Tuhan di tengah-tengah krisis. Ya, karena iman itu bicara berlawanan dengan fakta dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iya, memang tubuh kita lagi sakit, tetapi jangan lupa bilur-bilur darah Yesus itu bisa memulihkan, menyembuhkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah kehidupan iman kekristenan. Ya, aduh Pak Pendeta, ini lebih besar pasak daripada tiang. Gimana nih, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Saudara mungkin curhat sama suamimu atau curhat kepada istrimu dan lain sebagainya. Perkatakanlah iman. Ya, memang pada faktanya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Tetapi iman berbicara berlawanan dengan fakta Bapak Ibu Saudari. Saudara percayalah bahwa Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita telah belajar bahwa lidah adalah alat yang paling dahsyat yang Tuhan titipkan kepada manusia. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pertama tadi kita belajar perkataan itu adalah benih. Apa yang kalian katakan hari ini adalah panen ya bagi setiap kehidupan kalian dan keluarga di masa depan. Yang kedua, saudara, perkataan kita adalah arsitek bagi masa depan pasangan-pasangan kita semua, bagi anak kita. Ya, maksudnya pasangannya satu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi perkataan kita adalah arsitek bagi masa depan suamimu, istrimu, ya atau anakmu Bapak Ibu Saudari. Kitalah yang mengarsiteki sehingga lewat setiap perkataan-perkataan kita itu kita yang membangun setiap keluarga, setiap suami, istri, anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan menjadi perusak Bapak Ibu Saudari dengan kata-katamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, di tengah-tengah krisis, panggilan kita bukanlah untuk menjadi pengeras suara bagi setiap masalah-masalah itu. Ya, bukan untuk nakut-nakuti, bukan untuk supaya saudara lemah, tetapi panggilan kita semua di tengah krisis, saudara, untuk menjadi corong bagi setiap janji Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingatlah baik-baik Amsal 18 ayat 21 itu. Saudara, itu bukan sekedar nasihat, tetapi adalah hukum rohani yang pasti. Itu adalah hukum rohani yang pasti. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dan mulai hari ini,
Mari kita berkomitmen dengan lidah kita, walaupun kecil lidah ini. Gitu Bapak. Walaupun kecil lidah kita ini, saudara, biarlah tidak ada lagi keluhan yang keluar dari lidah kita semua, dari rumah kita. Saudara, biarlah tidak ada lagi kata-kata kutuk bagi setiap anak-anakmu, suamimu, istrimu. Saudara, isilah mulut saudara, isilah lidah saudara, isilah perkataan saudara dengan firman. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara pastor gimana ngisinya dengan firman? Ya saudara tonton setiap hari channel Pastor Ndeso. Ya, bagi orang-orang yang sudah lama menonton Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari, mereka yang setia karena mereka terberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak selalu loh sama setiap hari firman Tuhan. Mungkin sama seperti bulan lalu, 3 bulan lalu. Tetapi tetap dari perspektif yang berbeda Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin saudara belajar terus mengenai Maria yang duduk diam di kaki Tuhan itu. Tetapi dari perspektif yang berbeda, setiap hari berbeda. Dan itu memperkaya setiap kehidupanmu, sehingga engkau bisa mengeluarkan nanti Bapak Ibu Saudari di dalam setiap mulutmu itu perkataan-perkataan firman. Ketika kita memperkatakan firman, kita sedang membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mulut ini, ya sekali lagi Bapak Ibu Saudari, adalah bisa menghidupkan atau bisa mematikan. Bapak Ibu, hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa lidah adalah kemudi kapal kehidupan kita. Kita tahu bahwa perkataan kita bisa membangun generasi atau menghancurkannya. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah krisis kita dipanggil untuk memperkatakan janji, bukan untuk memperbesar masalah. Saudara yang terkasih, tetapi sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua, di mana posisi lidahmu hari-hari ini? Di mana posisi lidahmu? Mungkin di antara kita hari ini sedang menangis dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mungkin kalian menyadari bahwa selama ini kata-kata yang keluar dari mulut kalian telah melukai pasangan kalian yang begitu dalam. Mungkin kalian sadar bahwa setiap kali kalian membentak anak-anak kalian dengan kata-kata bodoh, menyebalkan, saudara, ada secuil harga dirinya yang mati di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Mungkin hari ini kalian juga sadar bahwa selama bertahun-tahun kalian hidup di dalam keluhan-keluhan, sehingga kalian tidak pernah melihat berkat, tidak pernah melihat mujizat penyediaan Allah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kalian maupun keluarga-keluarga kalian. Saudara, sekarang saya ingin kalian menutup mata sejenak di hadapan Tuhan. Bayangkan Yesus berdiri di depan kalian semua. Bayangkan dia melihat setiap lidah kalian semua, perkataan-perkataan kalian itu. Dan dengarkan dia berkata dengan lembut, anakku, selama ini aku mendengar setiap perkataanmu. Aku mendengar setiap kali kau menyakiti orang yang kuberikan untuk kau kasihi. Aku mendengar setiap kali kau mengubur masa depan dari setiap anak-anakmu dengan kata-kata negatif. Tetapi sekarang aku tidak datang untuk menghakimimu, tetapi aku datang untuk memulihkan setiap lidahmu, perkataanmu, mulutmu itu. Saudara yang terkasih, inilah saatnya. Inilah saatnya kita meletakkan lidah kita, sumber hidup dan mati ini, di atas mezbah Tuhan. Kita sering berpikir bahwa memberi hidup bagi Tuhan adalah dengan menjadi pengkhotbah atau menjadi misionaris. Padahal memberi hidup bagi Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil namun paling sulit, yaitu apa? Menguasai lidah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, biarlah mulai saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membuat perjanjian dengan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa berkata, ya seperti saya berkata, saudara bisa mengikuti ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau mengikuti, silakan saudara ikuti dengan perkataan imanmu. Yuk kita buat perjanjian di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak akan lagi mengeluarkan kata-kata kutuk atas pasangan, atas anak-anak saya. Mulai hari ini, saya akan menjadi imam bagi keluarga saya. Saya rindu memberkati dengan perkataan-perkataan saya, bukan mengutuk. Saya tidak akan lagi mengeluh atas krisis yang saya hadapi. Mulai hari ini, setiap kali mulut saya terbuka, saya akan memperkatakan janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Saya akan menggunakan lidah saya sebagai alat untuk ibadah. Setiap pagi,
Saya akan membuka mulut saya untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengeluh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kalian mau melakukan hal itu? Apakah kalian mau menyerahkan lidah kalian yang selama ini menjadi sumber masalah itu kepada Yesus, agar Dia memulihkannya dan memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan? Jikalau kalian mau, saudara, mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, bagi suamimu, istrimu, anak-anakmu, rumah tanggamu, keluargamu, dimanapun kalian berada. Baik yang di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dimanapun Bapak Ibu Saudari berada ya, di Hong Kong juga ya, yang setia, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan atas segala sesuatu, Tuhan atas lidah kami, dengan hati yang hancur dan penuh syukur pada kesempatan saat hari ini, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa dengan perkataan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, untuk setiap kata-kata pedas yang keluar dari mulut kami, yang melukai hati pasangan kami. Ampunilah kami untuk setiap kata-kata kasar yang kami lontarkan kepada anak-anak kami. Ampunilah kami semua ya Bapa di sorga. Tuhan, Engkau menitipkan anak-anak itu kepada kami, untuk kami boleh jaga, untuk kami boleh kasihi. Tuhan, mari ya Tuhan, jamah setiap kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami semua. Saat hari ini Tuhan, kami meletakkan lidah kami di atas mezbah-Mu. Kami tidak mau lagi menjadi alat iblis untuk menyebarkan kutuk, untuk menyebarkan kematian. Tetapi mulai saat ini kami menyerahkan lidah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Ajarilah kami ya Roh Kudus untuk menahan lidah kami ketika amarah memuncak dalam setiap hidup kami. Ajarilah kami untuk membuka mulut kami memberkati ketika dunia mengajak kami untuk mengeluh atau memiliki spirit ketakutan. Kami memperkatakan janji-Mu atas setiap hidup kami maupun keluarga-keluarga kami. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memperkatakan janji-Mu atas kesehatan kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami telah sembuh. Kami memperkatakan janji-Mu atas masa depan kami. Rencana-Mu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus, mulai hari ini jadikanlah mulut setiap kami sebagai pintu gerbang sorga. Biarlah setiap kata-kata yang keluar membawa kehidupan, membawa pemulihan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak sanggup melakukannya sendiri, tetapi kami percaya Roh Kudus yang diam di dalam kami akan memampukan kami, akan menolong kami. Kami mengikat setiap spirit keputusasaan, spirit keluhan-keluhan, spirit kutuk, dan kami lepaskan kuasa perkataan iman, kuasa berkat, kuasa kehidupan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya hidup dan mati dikuasai lidah. Dan mulai hari ini lidah kami akan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, anak-anakmu, rumah tanggamu, diberkatilah orang tuamu, mertuamu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah opa omamu, diberkatilah siapapun yang tinggal di dalam setiap kehidupan keluargamu, diberkati oleh karena Tuhan melalui setiap kehidupanmu. Diberkatilah setiap usaha bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, hubungan-hubunganmu, diberkatilah studimu. Biarlah Tuhan rahmati setiap hidupmu dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terimalah berkat ini, berkat-berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan, berkat-berkat rohani Tuhan terus hadirkan di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku setiap harinya. Setiap kita yang terus diberkati dan rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan lewat channel Pastor Deso. Besok kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu Saudari ketika kalian mungkin telah terluka oleh setiap perkataan-perkataan dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak-anak. Nah saudara, besok kita akan belajar ya bagaimana setiap kehidupan kita bisa dipulihkan kalau saudara telah terluka oleh setiap perkataan-perkataan itu ya. Besok kita akan belajar melanjutkan kembali seri ini ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan tentang kekuatan perkataan iman. Tetapi lebih kita arahkan kepada mereka yang sudah terluka oleh perkataan. Gimana sih? Pastor, saya sudah terluka oleh perkataan suami,
saya sudah terluka oleh perkataan istri, saya sudah terluka oleh perkataan anak-anak saya, oleh perkataan orang tua saya. Bagaimana kita memulihkan itu semua dalam setiap kehidupan kita semua. Besok kita belajar ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa bergabung kembali besok di hari apa besoknya? Kamis jam setengah 8 pagi ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan buat juga repostnya. Terima kasih juga buat share-nya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari sudah follow, sudah subscribe Pastor Deso. Terima kasih. Jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara jikalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Saudara jangan ragu, yang itu juga jangan ragu untuk saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Ya, di channel Pastor Deso saya mau mengajak kita semua. Pokoknya setiap habis firman Tuhan pasti saya mengajak untuk saudara dan saya yang terberkati untuk memberikan persembahan, donasi, support, dan semua ini bersifat sukarela. Ajakan ini bersifat sukarela Bapak Ibu Saudari. Silakan saudara mau mendukung, silakan saudara tidak mau mendukung pun tidak masalah Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau mengajak kita semua, mari terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat, Tuhan telah memberkati kita, saudara, agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari dukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso Ministry melalui setiap persembahan ucapan syukur. Saudara, itulah terima kasih kita kepada Tuhan untuk hari yang baru di mana Tuhan memberkati hidup kita dan keluarga kita. Ya, ada namanya persembahan ucapan syukur. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara menjaga amanah Tuhan, kepercayaan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan saudara mengembalikan milik Tuhan, mengelola setiap berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga ada persembahan misi dan pendidikan Bapak Ibu Saudari, ya, untuk membangun gedung gereja dan membangun masa depan anak-anak, ya Bapak Ibu Saudari, tentunya lewat channel Pastor Deso semua Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu dengan mudah, dengan aman lewat transfer BCA atas nama Angelin Magdalena istri saya di 7650478856 atau di bio profil Pastor Deso. Saudara bisa masuk di sana ya, di profil saya di Pastor Deso atau di deskripsi video-video saya di YouTube. Saya sudah tampilkan juga BCA atas nama istri saya ini. Atau lewat digital wallet Bapak Ibu Saudari, lewat socialbus.com pastordeso/trap Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara bisa memberikan lewat, kalau orang-orang Indonesia bisa berikan lewat BCA. Kalau orang-orang luar negeri, saudara lebih memudahkan pakai socialbus Bapak Ibu Saudari. Kalau memang saudara bisa menggunakannya, pakailah socialbus, lebih memudahkan. Kalau tidak salah, kita hanya mengisi lewat email atau nomor telepon, nanti setelah itu kita bisa mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso khususnya ya Bapak Ibu Saudari. Semua saya sudah sematkan di bio profil Pastor Deso. Jadi buat orang-orang luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong ataupun dimanapun saudara bisa menggunakan itu. Tapi kalau saudara bisa menggunakan langsung dari rekening saudara atau dari bank yang ada di negara saudara kepada bank yang ada di Indonesia BCA, silakan kalau saudara tahu caranya. Saya tidak tahu caranya ya. Kalau misalkan dari China gimana ya, dari Hong Kong gimana, dari mana, atau dari negara mana, gimana caranya untuk mendukung. Nah saudara bisa cari tahu kalau memang saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, wujudkanlah kasih lewat aksi nyata melalui pelayanan Pastor Deso Ministry. Bergabunglah dalam misi kami untuk memuliakan Tuhan dan tentunya membangun sesama. Ya Bapak Ibu Saudari, pemberianmu tentunya untuk syukur, untuk milik Tuhan, ya, persepuluhan, dan untuk pembangunan gereja tadi Bapak Ibu Saudari. Berilah dengan tulus dan dengan sukacita, itu akan menuai bahagia dalam kehidupan saudara sampai kekekalan dalam setiap hidup kita semua. Amin. Saudara jangan lupa masuk ke grup Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, buat kalian yang rindu untuk masuk di grup Pastor Deso. Karena di dunia luar sana sangat bising Bapak Ibu Saudari, dan bisa dengan mudah mengikis iman kita kalau kita sendirian. Saudara, saya tidak mau kalian tumbang di tengah-tengah jalan dalam setiap kehidupan iman kalian semua. Saya rindu di grup WA Pastor Deso Home ini, ya, saya siapkan sebagai benteng tempat kita saling jaga, saling mendoakan, saling menguatkan, bisa setiap jam, setiap menit. Jadi ini bukan sekedar grup chat Bapak Ibu Saudari, tetapi ini adalah komunitas petarung-petarung iman. Ya, jadi siapa yang mau berdiri bersama Pastor Deso di dalam barisan ini, saudara bisa masuk di dalam
channel atau grup WA Pastor Deso Home. Saudara tinggal tuliskan nomor WA saudara di grup atau di inbox maksud saya. Saudara bisa tuliskan di sana di inbox Pastor Deso, di TikTok Bapak Ibu Saudari atau di DM, di message saudara bisa tuliskan nomor WA saudara. Pastor saya mau masuk dong nomor ke grup pastor, nanti saya akan berikan ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara catat nomor saya. Silakan saudara catat, nanti saudara bisa langsung masuk secara pribadi atau lewat japri dulu pastor. Saya nama ini, alamat wilayahnya di sini, saya mau masuk grup. Nah saudara bisa langsung seperti itu ya kalau saudara sudah catat nomor WA saya. Saudara bisa catat ya di 0851 7529 2029. Silakan saudara catat nomor itu. Mari kita berjalan bersama-sama karena kalian Bapak Ibu Saudari saya percaya tidak pernah sendirian. Jangan ragu untuk menyapa kami lewat grup ini ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan di Pastor Deso, saudara ada pelayanan setiap hari kita daily fresh atau daily refresh dan reset setiap jam 7.30 Senin sampai Sabtu setengah 8 pagi ya, baik di TikTok baik di YouTube. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Juga di Upper Room Glory. Di Upper Room Glory ini kita sedang mencari waktunya, mudah-mudahan nanti waktunya Ibu Gembala bisa live di pagi hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudari, jadi sebelum jam 12 atau setelah jam 12 siang sekitar jam itu sudah bisa selesai semua pelayanan online kami. Ya, dia sedang mengatur waktu untuk bisa bersama-sama setiap hari dengan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Doakan lewat Upper Room Glory, nama Tuhan juga dipermuliakan tentunya dengan karunia yang dimiliki oleh Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pasti apa yang dia punya tidak seperti apa yang saya punya. Demikian juga dengan apa yang saya punya tidak seperti yang dia punya. Kita punya keunikan masing-masing dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian pelayanan bersih jiwa menyegarkan jam 6:30 malam. Itu biasanya Senin, Kamis, Sabtu. Dan juga kami punya pelayanan Kilau Cantik Ilahi. Ini juga sedang kita set waktunya Selasa atau Rabu Bapak Ibu Saudari ya. Jam-jam 11 siang. Saudara jadikanlah gadgetmu sebagai mezbah syukur setiap harinya untuk saudara datang kepada Tuhan. Buat kalian yang rindu juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami punya ministry support. Buat kalian yang rindu dibaptis, mau mengenal Yesus Kristus, mau menikah dan lain sebagainya, saudara bisa kontak kami ya. Kalau memang saudara mau dibaptis, saudara mau menikah atau saudara mau konseling ya dalam pelayanan atau dalam pernikahan saudara, maksud saya saudara bisa hubungin pelayanan Pastor Deso. Lalu kemudian saudara punya rumah baru atau tempat usaha, saudara dan saudara rindu untuk diberkati, diurapi, di anointing, saudara bisa telepon kepada Pastor Deso, nanti kami akan doakan. Bisa secara langsung, bisa lewat video call juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara sedang sakit di rumah sakit atau di rumah saudara sedang terbaring sakit, nanti kami juga boleh mendoakan Bapak Ibu Saudari kalau diizinkan untuk berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudari ya. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jadi jangan ragu chat Pastor Deso. Ya, lalu kemudian yang terakhir ada pelayanan firman atau spiritual insight bagi saudara yang rindu Pastor Deso untuk berbagi pelayanan firman, baik di kantormu, baik di komunitas-komunitas, keluarga, komsel, pekerjaan atau komunitas-komunitas rohani kalian bisa hubungi saya ya Bapak Ibu Saudari di nomor WA tadi di 0851 7529 2029 ya. Kayak beberapa waktu yang lalu ya saudari mungkin kita berjauhan. Tetapi jadi komunitas ini bisa mengundang saya lewat Google Meet Bapak Ibu Saudari. Nah saudara bisa seperti itu. Kalau saudara rindu, pastor boleh nggak di rumah kami ada komsel, di rumah kami ada ibadah minimal sebulan sekali ya, atau ya berapa bulan sekali atau 2 minggu sekali Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa kita jadikan pakai Google Meet ya. Kalau memang terlalu jauh, misalnya ada yang di Papua, ada yang di Makassar, ada yang di Manado, ada yang di Aceh, ada yang di Medan. Nah kita pakai Google Meet nanti ya. Kalau memang saudara rindukan. Ya Bapak Ibu Saudari, atau nanti kita punya Zoom khusus ya sebulan sekali lewat channel Pastor Deso buat kalian yang rindu. Jadi kita bisa lihat mukanya ya satu dengan yang lain. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mohon undur diri ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Thank you ya buat teman-teman semua. Yang saya bingung di YouTube ini tidak ada komentar. Aduh maaf. Ya bukan gak ada komentar ternyata ya. Maaf ya Bapak Ibu Saudari. Saya pikir dari tadi kok diem aja di YouTube ini ya Bapak Ibu Saudari. Ternyata maaf saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tidak scroll ke bawah. Maaf ya teman-teman semua yang di aplikasi ini. Ya karena saya tidak scroll ke bawah, jadi ternyata ada komentar banyak sekali Bapak Ibu Saudari.
Ya, jadi maafkan Pastor Desa kalau tidak membaca kolom komentarnya. Tadi saya pikir ini tadi grupnya kayak grup nggak ada komentar sama sekali. Tapi pas saya scroll ternyata ada. Karena kalau di TikTok itu otomatis dia naik sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia bisa naik sendiri. Kalau misalkan ada yang kurang tidak saya sempat baca, dia kasih tahu tuh kalau di TikTok, seperti kalau di YouTube saya nggak tahu ternyata. Oh, bisa di scroll. Maaf ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, khusus yang di sini. Thank you buat Ibu Primarita, buat Ibu Deviana, jam 7:30 pagi Senin sampai Sabtu ya. Refresh dan reset nama programnya di channel Pastor Deso. Jadi buat alarm atau saudara bisa follow atau saudara bisa subscribe Pastor Deso, atau saudara buat alarm sendiri. Senin sampai Sabtu 7:30 pagi saya hadir selalu di channel namanya Pastor Deso, baik di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Terima kasih teman-teman semua yang dikasih lihat Tuhan. Ya, Roganda Sihombing, kenapa Anda berdoa tidak tutup mata dan tidak lipat tangan? Tutup mata itu supaya kalian dan saya fokus. Ya teman-teman semua, kalau kalian saudara berdoa dengan melek mata, saudara juga bisa fokus, silakan aja. Kamu sama-sama Sihombing sama saya ya, Roganda Sihombing. Jadi sesama Sihombing jangan saling mendahului. Haleluya. Puji Tuhan ya, enggak ya bercanda. Teman-teman semua, ya kita nutup mata kalau lagi berdoa karena kita fokus, kita rindu fokus. Tetapi teman-teman semua, kalau kita bisa fokus juga dengan melek mata ya juga enggak salah. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, kita sambil memandang alam, sambil melihat ke langit. Ya saudara bisa berdoa, nggak masalah juga kalau memang saudara mau berdoa sambil buka mata. Ya, tetapi kan kalau lagi banyak orang, lagi crowded, saudara diajar untuk menutup mata biasanya supaya kita fokus. Atau kalau Tuhan bilang kunci di pintu kamarmu, kamu masuk ke kamar, nanti kamu berdoa dari tempat tersembunyi. Nanti Bapamu yang di surga melihat dari tempat yang tersembunyi itu akan memberkati, ia akan merahmati setiap doa-doa kita semua. Nah kita kan nggak tahu kalau di kamar itu bisa saudara buka mata silakan, saudara mau tutup mata silakan, saudara mau sambil rebahan juga silakan. Tetapi yang paling penting sikap hormat kita sama Tuhan, itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara, kamu kalau tutup mata tapi kalau pikiranmu jorok, pikiranmu kemana-mana sama saja ya. Bapak Ibu Saudara, yang penting sikap hati kita, mau melek mata, mau tutup mata, mau sambil berlutut, mau sambil Bapak Ibu Saudara rebahan ya. Tapi sikapmu hormat di hadapan Tuhan silakan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kan nanti Tuhan sendiri yang menilai itu hormat atau tidak, tulus atau tidak. Ya Tuhan sendiri yang tahu sikap hati kita semua itu. Daripada kalian semua hanya pengen, ya pastor kalau berdoa tuh begini yang benar pastor. Ya suka-sukamu, kalau memang kamu berpikir doa itu lebih benar tutup mata silahkan. Kalau kamu berpikir benar untuk buka mata silahkan. Kalau saudara mau lipat tangan juga silahkan. Ada juga yang seperti ini silahkan. Juga yang seperti ini silahkan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara itu enggak apa ya namanya, itu enggak primer dalam keselamatan Bapak Ibu Saudari. Ya, itu enggak hal-hal yang penting-penting amat Bapak Ibu Saudari. Yang penting adalah Bapak Ibu Saudari, saudara setia sampai akhir dalam perjalanan imanmu kepada Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Hatimu kau arahkan terus kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Semangat selalu ya teman-teman semua. Itu saja ya teman-teman semua, thank you. Ya puji Tuhan, YouTube saya hari-hari ini Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa-jiwanya yang setia ya. Amin teman-teman semua yang di YouTube juga thank you ya. Karena beberapa minggu yang lalu yang nonton di bawah 10, di bawah 5. Karena saya pernah waktu itu delete apa gitu di video-video saya delete semua Bapak Ibu Saudara. Setelah saya delete ternyata penontonnya semua langsung drop. Padahal waktu itu saya ingat sebelum saya delete, waktu itu ada ibadah raya kita sudah hampir 150 loh. Di YouTube itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setelah saya delete ternyata langsung drop. Ya besok-besok saya bertobat supaya nggak delete lagi. Ya video-video yang saya sudah sematkan di YouTube itu. Thank you ya buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso dengan tulus, dengan kasih. Kalau Roh Kudus sudah menggerakkan, dukunglah. Kalau memang Roh Kudus belum menggerakkan hati, saudara berdoa supaya saudara belajar untuk menabur sesuai kemana Roh Kudus menggerakkan hatimu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Jangan lupa masuk grup Pastor Deso Home di WA. God bless you. Bye bye buat kita semua.